Hai semuanya, apa kabar? Saya harap kalian dalam keadaan sehat dan pastinya harus selalu semangat walaupun di rumah saja. Hari ini kita akan kembali belajar ekonomi. Kalau sebelumnya kita sudah belajar bab 1 tentang konsep dasar ilmu ekonomi, pastinya sudah pada tahu dong tujuan kenapa kita belajar ekonomi. Nah, sekarang kita akan lanjut belajar ekonomi di bab kedua yang berjudul Masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Pertama, kita akan mempelajari masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu pada era klasik dan modern. Masalah ekonomi merupakan masalah mendasar yang terjadi di semua negara. Oleh karena itu, dalam menyingkapi permasalahan ekonomi setiap negara, masing-masing negara menganut sistem ekonomi yang sesuai dengan kondisi dan ideologi negara yang bersangkutan. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih masalah pokok ekonomi? Masalah pokok ekonomi adalah di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sementara alat pemuas kebutuhan manusia sangatlah terbatas. Atau fenomena ini sering disebut dengan kelangkaan. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Pastinya kalian tahu dong, ini pada saat kapan terjadinya? Ya, benar sekali. Ini pada saat terjadinya pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Pada saat pandemi COVID-19, masyarakat banyak yang membeli barang kebutuhan dan alat pelindung kesehatan dengan jumlah yang sangat banyak. Atau istilah ini disebut dengan panic buying. Panic buying mengakibatkan terjadinya kelangkaan karena masyarakat takut kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Sehingga masyarakat berpikir untuk menimbun barang tersebut dengan jumlah yang sangat banyak. Menimbun masker, hand sanitizer, tisu, dan bahkan kebutuhan pokok yang lainnya. Keadaan tadi jelas adalah masalah ekonomi. Nah, sekarang kita akan lihat masalah ekonomi di era klasik. Kalau era klasik, ada 3 masalah ekonomi. Yang pertama adalah produksi. Masalah produksi menyangkut masalah usaha atau kegiatan mencipta atau menambah kegunaan suatu benda tertentu. Nah, kemudian setelah produsennya memproduksi barang atau jasa tertentu, mereka juga akan berpikir bagaimana cara untuk mendistribusikan barang tersebut. Masalah distribusi menyangkut kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, masalah ketiga adalah masalah konsumsi, menyangkut kegiatan menghabiskan atau mengurangi kegunaan suatu benda atau jasa tertentu. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas masalah pokok ekonomi secara modern. Ini juga ada 3 bagian. Yang pertama, barang dan jasa apa saja yang akan diproduksi dan berapa banyak jumlahnya. Bagi pemerintah atau produsen, masalah ekonomi pertama yang harus dihadapi dan dipecahkan adalah barang apa yang harus diproduksi dan berapa banyak jumlahnya. Dalam hubungannya dengan masalah tersebut, pemerintah atau produsen harus memerhatikan barang apa dan berapa banyak yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apakah pemerintah memilih memproduksi gandum atau memproduksi beras? Contohnya di Indonesia sendiri. Pastinya pemerintah maupun produsen di Indonesia lebih memilih memproduksi beras karena beras lebih dibutuhkan di Indonesia dibandingkan dengan gandum. Kalau tadi kita sudah memilih jenis barang apa yang akan kita produksi, nah sekarang setelah jenis dan jumlah produksi dipilih, persoalan yang harus dipecahkan lagi yaitu bagaimana barang tersebut diproduksi. Siapakah yang akan memproduksinya? Sumber daya apa yang akan digunakan? Teknologi apa yang akan digunakan? Bisa dilihat seperti di gambar. Ya. Dengan sumber daya apa dan teknik produksi apa yang akan digunakan? Siapa yang bertani? Dan siapa yang mengajar? Apakah listrik dihasilkan dari minyak? Apakah dari batu bara atau matahari? Apakah pabrik akan dijalankan oleh manusia atau robot? Semua pertanyaan tersebut merupakan masalah pokok ekonomi, bagaimana atau how barang itu diproduksi.
Setelah pemecahan persoalan bagaimana memproduksi barang dan jasa dipecahkan, selanjutnya yang ketiga yaitu untuk siapa barang dan jasa dihasilkan atau diproduksi. Masalah ini berkaitan dengan siapa yang akan menikmati dan memperoleh manfaat dari barang tersebut. Nah, oleh karena itu, ketiga masalah di atas, what, how, dan for whom, bersifat fundamental dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Setiap negara pasti mengalami masalah-masalah tersebut. Namun, tidak semua perekonomian memecahkannya dengan cara yang sama. Pasti berbeda-beda di setiap negaranya. Kemungkinan produksi setiap negara untuk memecahkan masalah-masalah pokok yang mereka hadapi di setiap negara tertentu tergantung dari sistem perekonomian yang mereka anut atau mereka yakini untuk mampu memecahkan masalahnya. Suatu negara memiliki cara tersendiri dalam memecahkan permasalahan ekonomi negaranya. Cara tersebut dikenal dengan sistem ekonomi. Secara sederhana, definisi sistem ekonomi adalah perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang merupakan satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian, artinya dalam rangka mencapai kemakmuran yang diharapkan setiap negara tertentu. Aturan-aturan sistem perekonomian harus dapat menjawab permasalahan barang apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Secara umum, sistem ekonomi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional, kedua sistem ekonomi komando atau terpusat, ketiga sistem ekonomi liberal atau pasar, dan yang terakhir sistem ekonomi campuran. Kita akan bahas satu persatu pengertian dari masing-masing sistem ekonomi tersebut. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional sesuai dengan keadaannya yang tradisional. Corak perekonomian pun masih bersifat tradisional. Kemudian yang kedua adalah sistem ekonomi komando. Pada sistem ekonomi komando atau terpusat, sistem ekonomi yang pengaturan kehidupan ekonominya secara langsung diatur oleh negara. Semua aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, kita akan bahas yang ketiga, yaitu sistem ekonomi pasar atau yang dikenal juga dengan sistem ekonomi liberal. Berbeda dengan sistem ekonomi sebelumnya, yaitu sistem ekonomi komando, pada sistem ekonomi pasar, seluruh kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi, dan kegiatan konsumsi dilakukan oleh pihak swasta atau masyarakat itu sendiri. Peran pemerintah hanya sekedar mengawasi dan melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara. Jadi di sini, campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi diusahakan seminimal mungkin. Selanjutnya, kita akan bahas yang keempat, yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang merupakan perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan komando. Pada sistem ekonomi campuran, pemerintah dan swasta atau masyarakat saling berinteraksi di dalam memecahkan atau menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Sistem ini mengadopsi semua kelebihan yang ada pada sistem pasar dan komando, serta membuang semua kelemahan dari kedua sistem ekonomi tersebut. Kegiatan ekonomi masyarakat diserahkan kepada kekuatan pasar, namun sampai batas tertentu, pemerintah tetap melakukan kendali dan campur tangan pada sistem ekonomi ini. Nah, sekarang secara mandiri, cari tahulah sistem ekonomi apakah yang dianut oleh negara Indonesia. Apakah sistem ekonomi tradisional, liberal, komando, atau campuran? Dan jangan lupa juga pelajari apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari setiap sistem ekonomi tersebut.
Dan jangan lupa juga untuk mencari tahu negara apa saja yang menganut sistem ekonomi tersebut. Demikian pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. God bless you. Bye-bye.